balik lagi bersama Sarah. Kali ini gue mau bahas salah satu film biopik seorang musisi yang legendaris. Kita biasa tahu dia sebagai King of Rock and Roll, yaitu adalah Elvis. Ini perjalanan dia menjadi sukses dan sangat legendaris seperti sekarang. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu ada manajernya yang mengeksploitasi gitu. Gue suka karena storytellingnya tuh unik banget sih buat gue. Yang mungkin sebuah film biopik ya, film biografi gitu kan, biasanya tuh mungkin orang kayak notabene-nya bosen gitu ya, bosen karena dokumenter gitu kan, menceritakan tentang history. Tapi ini ya approach-nya benar-benar fun banget. Tokohnya juga Elvis ya, jadi dia kan juga bawa ada perkembangan pop culture gitu kan, dari tahun ke tahun, dari tahun 60-an ke 70-an. Benar-benar eksploratif banget sih. Dari segi sinematografinya, production desainnya bagus parah, benar-benar di recreate yang panggung-panggungnya Elvis yang lama-lama itu. Dia ngasih grafik desain yang beda-beda gitu gayanya. Ada yang tiba-tiba gambarnya komik, ada yang tiba-tiba gaya apa gitu, gaya-gaya 80s, 70s, ya mix media gitu. Jadi seru gitu nontonnya. Sebagai yang ngikutin perkembangan K-pop sekarang gitu, ngelihat film Elvis tuh ngerasa sangat relatable gitu. Ternyata emang fangirling culture, terus jual-jualan merch itu udah sangat-sangat mirip dengan fenomena K-pop zaman sekarang gitu ya. Jadi emang udah dari dulu itu tuh ternyata dilakukan gitu sama si manajernya si Elvis itu. Emang yang pinter banget bisnis gitu kan. Dan dulu tuh Elvis juga kayaknya sangat-sangat digemari kan sama cewek-cewek gitu kan, karena dia digambarin banget tuh waktu Elvis tampil bener-bener cewek-cewek yang sampai teriak-teriak banget, yang sampai histeris gitu ngelihat Elvis goyang-goyangannya yang sangat sensual gitu kan, sampai dulu hampir di cancel. Nah tuh cancel culture aja juga dari dulu ternyata sudah ada gitu kan, ternyata sama juga gitu terjadi saat ini gitu. Itu menurut gue seru sih ketika nonton, experience-nya kok mirip ya. Perlu banget di highlight lagi adalah actingnya Austin Butler sih. Ada benar-benar adegan yang beberapa saat tuh gue ngerasa gila, ini Elvis beneran. Ada beberapa shot yang kayak siluet, itu benar-benar mirip banget dan bukan selain visualnya aja ya, cuman kayak pembawaannya si Austin Butler gitu dalam actingnya itu dia bagus banget juga gitu. Stage presence-nya tuh ada banget, mungkin didukung juga sama sinematografinya yang cocok ya, dia ngambil angle-angle yang tepat. Tapi si Austin Butler ini juga ngasih lihat lah actingnya dia tuh emang bagus banget sih sebagai Elvis ini, cocok gitu. Apalagi kayak nge-recreate performance, terus kayak dari cara dia jalan, cara dia ngomong, itu Austin mantap sih. Terus ya tentunya scoring dan soundtrack ya, karena emang lagu-lagunya Elvis ya bagus gitu, karena kita tahu Elvis juga lagunya legendary dan sampai sekarang mungkin kita masih sering denger juga ya, kayak Can't Help Falling in Love atau ya Hound Dog gitu kan, beberapa lagu yang emang masih terkenal sampai saat ini. Tapi nggak cuma lagu-lagu yang terkenal juga, tapi ada lagu-lagu yang lainnya juga gitu. Jadi kita juga sebagai generasi yang baru mungkin nggak tahu semua lagunya Elvis, jadi tahu juga nih lagu-lagu Elvis yang lama tuh ada apa aja gitu. Dia tuh suka nyesuaiin lagunya sama pengadeganan yang lagi diceritain di saat itu gitu. Misalnya ada lagu Suspicious Mind itu kan, lagu Suspicious Mind, tapi adegannya itu ketika si kolonelnya itu lagi bikin perjanjian di belakang sepengetahuan Elvis gitu kan. Jadi cocok gitu sama lagunya Suspicious Mind, dan pengadegannya cocok, dan itu banyak banget dilakukan gitu di film ini. Terus salah satu Easter egg nih yang gue sih seneng banget ya ketika nonton, karena jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang nonton, kalau misalnya pernah nonton Forrest Gump ya, ini Forrest Gump salah satu film favorit gue juga, yang main Tom Hanks, dan Tom Hanks di sini main jadi kolonelnya, yaitu manajernya si Elvis. Sedangkan dulu di Forrest Gump itu Elvis adalah orang yang membuat Forrest Gump bisa akhirnya lari gara-gara belajar goyangannya Elvis. Jadi itu menurut gue Easter egg yang sangat menarik sih. Ada satu adegan juga kan waktu di Forrest Gump itu lagi jalan sama ibunya dan ngelihat Elvis di TV pas bagian comeback show. Bukan comeback show, pas pertama kali Elvis masuk TV gitu. Dan adegan itu juga ada. Jadi
lumayan memory lane, comeback to memory lane gitu sih. Kekurangan yang gue kurang suka adalah mungkin waktu awal-awal pertama kali nonton, beberapa menit pertama, 30 menit pertama kali ya, cerita pokoknya awal-awal kayak ngejelasin si perjalanan Elvis waktu dia masih kecil sampai akhirnya dia bikin rekaman itu cepet banget storytellingnya, benar-benar maju mundur gitu ya alurnya, lumayan susah gitu mencernanya. Jadi kayak mau fokus sama visualnya atau ngedengerin ceritanya. Jadi ya memang ada sempat beberapa waktu kayak ini ceritanya tentang apa ya? Ini gimana ya? Benar-benar harus fokus banget gitu nontonnya. Mungkin karena gue nontonnya juga sempet di IMAX ya. Layarnya gede banget sih, jadi makin banyak yang harus difokusin. Udah lihat subtitle juga sambil lihat visualnya juga. Jadi itu yang mungkin agak-agak experience-nya agak-agak pusing sih. Dari kecil sampai akhir ya pasti ngejar durasi juga, dan ini durasinya aja udah 2,5 jam gitu kan, tapi cerita itu jadi compact dan cepet banget, dan kadang-kadang kita tuh nggak dikasih nafas gitu untuk empati sama karakternya gitu, sama karakter Elvis. Kayak misalnya ketika Elvis ibunya meninggal, dia lagi di cancel gitu, dia marah karena dia di cancel gitu, dia pengen jadi dirinya sendiri. Kita tuh nggak dikasih momen untuk oke, nafas dulu, nafas, coba deh rasain apa yang Elvis rasain. Nah itu gue di sini nggak ngerasa kayak gitu, apalagi awal-awal. Tapi di akhir-akhir udah mulai dikasih lumayan ruang-ruang, bisa show don't tell gitu kan, bisa dikasih lihat aja gitu lewat actingnya Austin Butler. Jadi itu menurut gue adalah salah satu yang disayangkan ya, karena Austin Butler di sini actingnya bagus banget. Dia nggak dikasih kesempatan buat nunjukin gitulah di awal-awal. Tapi di akhir-akhir akhirnya udah mulai dikasih jeda lah untuk setiap scene-nya, dan Austin Butler-nya juga dikasih waktu lebih banyak pengadegannya. Mungkin karena si kolonelnya juga di akhir-akhir udah mulai lepas tangan gitu kali ya dari si Elvis gitu. Saking banyaknya event dan momen yang bagus banget gitu ya di setiap cerita dan scene-nya gitu. Yang tadi gitu visually pleasing dan performance ya. Jadi menurut gue tuh untuk milih momentum yang paling diinget tuh susah sih sebenarnya, karena semuanya bagus gitu, semuanya bagus dan momennya bagus. Mungkin kalau misal kita bandingin ya sama Bohemian Rhapsody gitu kan, salah satu biografi yang musisi juga tentang Freddie Mercury, momen paling monumentalnya itu pas terakhir dia di Wembley gitu kan, ada perform, ya tentunya pasti emang beda kan ininya, milestone-nya, cuman klimaksnya itu gue ngerasa film ini klimaks semua gitu. Mungkin sebenarnya yang klimaks itu adalah ketika si kolonelnya ketahuan ternyata dia itu emang nggak punya kewarganegaraan, dia nggak punya paspor segala macam, dan Elvis ternyata ditahan-tahan ke luar negeri gara-gara ya dia nggak punya paspor gitu, nggak bisa ke luar negeri gitu. Padahal Elvis pengen banget keluar. Di show-nya dia di Las Vegas ya, di Las Vegas itu langsung nge-fire si kolonel itu gitu. Itu kan salah satu momen paling klimaksnya ya, yang dimana dia kayak udah mulai jatuh dan udah mulai depres gitu. Scene favorit kali ya, beberapa scene favorit gue pastinya comeback show ya. Comeback show-nya Elvis emang legendary banget sih. Itu production setnya bagus banget ya, ketika dia kan syuting di studio ya, akhirnya setelah lama dia nggak bernyanyi di depan umum gitu, akhirnya dia comeback lah ya bahasanya, udah kayak K-popers nih, udah kayak K-pop group juga comeback. Setnya itu bagus banget semuanya, dan lagu-lagunya juga lagu-lagu yang familiar gitu ya, jadi itu seru. Dan satu lagi mungkin momen dimana dia selalu lagi jalan di Memphis, itu gue ngerasa auranya Elvis gitu keluar banget gitu, si Austin Butler itu gue suka banget sih. Mungkin skor dari gue kali ya, cukup bingung nih untuk ngasih skornya, tapi kayaknya untuk Elvis ini gue kasih 7,5 aja. Film nggak cuma dilihat dari visual aja ya, tapi pasti kan kita butuh storytelling yang asik gitu, yang enak gitu untuk ditonton ya. Tapi untuk Elvis ini mungkin agak kekurangannya di situ aja. Tapi memang Austin Butler sih memang patut diberikan awards kayaknya. Paling gitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, join Discord-nya Cinecrip, follow Instagram, and Elvis has left the building. Ciao.